Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih berkumpul kembali di pelajaran PPKN ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang persatuan dan keberagaman SARA ya. SARA di sini adalah suku, agama dan ras, ekonomi, sosial, gender, budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada pertemuan kali ini untuk mengawali KBM pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik ya, kita langsung saja. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya bawa buku paketnya, kemudian dibuka bab 4. Di sini kita akan membahas tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ingat ya, Indonesia itu tidak hanya satu provinsi, tetapi banyak sekali provinsi. Di dalam provinsi itu terdapat berbagai jenis masyarakat, suku, budaya, agama yang berbeda-beda. Di sini dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini jadi kita harus paham bahwa kita itu bentuknya sudah kesatuan. Ya, kita tidak berpisah-pisah, maka dalam bersikap kita juga harus mementingkan dasar persatuan dan kesatuan. Nah, keberagaman di sini maksudnya itu bisa dimaknai dengan bermacam-macam atau mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari beragam perbedaan ciri-ciri khas tertentu. Nah, di sini juga untuk mewujudkan ya keberagaman yang sangat menyatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita perlu nih konsep berpikir Bhinneka Tunggal Ika ini dan wawasan Nusantara. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Kita sudah pernah belajar di kelas 7. Mungkin bisa cek kembali buku paket kelas 7-nya. Ya, kalau nggak salah itu di materinya di bab 4. Jadi teman-teman harus paham, atau di bab 2 ya Ibu agak lupa, tetapi teman-teman harus cek buku kelas 7. Jadi materi PPKN ini berkelanjutan ya. Nah, anak-anak, di sini makna Bhinneka Tunggal itu adalah meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, kalau kita tahu semboyan ini merupakan asalnya dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, di sini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita, yang dimana dalam lambangnya kita bisa lihat ya, di logonya burung Garuda itu ada di cengkraman kaki Garuda Pancasila, yang memang itu lambang negara kita yang setiap hari ada di kelas ya. Kalau kita sebelum pandemi itu ada di tengah-tengah presiden dan wakil presiden. Nah, di sini kenapa sih perlu ada semboyan ini? Karena untuk mengingatkan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu kita bersaudara. Nah, di sini juga potensi semboyan ini juga bisa mengikat semua keberagaman yang sudah ada di Indonesia ya, dari sejak dulu sampai sekarang, di mana keberagaman budaya, suku, agama, ras, sumber daya alam Indonesia juga termasuk ya, serta sumber daya manusia. Demi apa? Demi terciptanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, di sini apa sih makna dari konsep berpikir wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu sebetulnya secara umum ya, maknanya adalah cara pandang suatu bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya yang definisikan atau dijabarkan dari falsafah dan sejarah bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi, posisi, geografi Indonesia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Di situ cita-cita nasional atau tujuan nasional sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Bisa dilihat ya di alinea keempat. Nanti buka ya undang-undangnya, kita sudah pernah bahas itu di kelas 8. Nah, kemudian dalam wawasan Nusantara juga terdapat 4 konsep ya. Jadi ada 4 konsep. Di situ ada persatuan, ada persatuan dan kesatuan politik, kemudian ada persatuan dan kesatuan ekonomi. Di sini ada sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Kita bahas satu-satu ya. Konsep kesatuan politik ya. Jadi ada konsep berpikir wawasan Nusantara ini 4 unsur ya. Kita harus pahami dulu dari persatuan politik. Untuk persatuan politik yang pertama, kita harus ingat bahwa kedaulatan wilayah nasional serta kekayaan alam ini
penting ya, ini harus satu, menyatu, tidak ada milik orang lain ya. Kalau bab kedaulatan itu ada di bab 3 di buku PPKN kelas 9. Jadi di buku PPKN ada makna kedaulatan yang memang kita hanya mempelajari sekilas ya. Yang namanya kedaulatan itu kekuasaan, baik itu di dalam maupun di luar ya. Jadi kita punya hak untuk mengatur negara kita secara dalam negeri dan luar negeri. Kemudian hak kita juga untuk bisa melindungi, menjaga keberagaman suku, agama, dan ras ya. Secara psikologis kita harus merasa satu, bukan lagi kami yang ada di timur berbeda dengan yang di barat, Kalimantan dengan Jawa berbeda, itu tidak boleh. Terus bagaimana cara mengimplementasikan nilai Pancasila itu menjadi ada dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa? Biar dalam berpikir ya, para petinggi kita, pemimpin kita dalam menyusun konsep bernegara ini juga harus mementingkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, bukan golongan juga, tapi demi kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian adanya kesatuan hukum nasional, jadi tidak ada saling membeda-bedakan antara yang petinggi maupun yang rakyat biasa, maka perlunya ada persatuan politik. Kemudian ada persatuan ekonomi yang landasannya adalah pasal 33 ayat 1 sampai 4. Di sini membahas tentang ekonomi ya, ekonomi negara tuh bagaimana sih harus bersatu. Yang pertama, negara harus menguasai. Ya, memang itu milik negara ya, tapi itu harus diberikan kepada masyarakat secara adil ya. Maka kekayaan wilayah Nusantara itu juga diatur gitu, tidak semena-mena hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi juga harus seimbang ya, tidak timpang tindih. Jadi harus bagaimana caranya memakmurkan ya, mengelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian kehidupan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini salah satu tercipta bentuknya lembaga koperasi. Kemudian selanjutnya ya, kita bahas tentang persatuan sosial budaya. Nah, di sini kita memiliki kehidupan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Maka kita juga harus memperhatikan kehidupan di sekitar kita. Bagaimana dengan tetangga bersikap, dengan teman sebaya ya, kita juga harus memperhatikan saling menghormati ya, memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Maka kita juga harus bisa mengimbangi, saling menghormati, saling menghargai yang ada di lingkungan masyarakat. Tentunya yang memang berbeda ya kondisi masyarakatnya. Memang kalau di Jakarta ini sangat beraneka ragam. Mungkin kalau di wilayah tertentu dia hanya satu kelompok saja atau memang satu sama provinsinya. Tapi kalau sudah di Jakarta ini kita bisa lihat bagaimana sih cara menerapkan toleransi dan tenggang rasa yang nyata. Ya, bukan berarti yang di daerah juga kita tidak menerapkan ya, tapi di sana tetap harus gitu. Kita mengingat bahwa antara yang di kota dan di desa itu juga sama. Kemudian bagaimana caranya juga pemerintah menyeimbangkan pendidikan di daerah dan di kota juga. Nah, di sini satu ya, demi apa? Demi kemajuan bangsa. Kemudian beragam corak ragam budaya Indonesia itu pada hakikatnya itu satu. Maka ketika ada keberagaman tersebut, kita harus menaungi, memberikan pengembangan, dan perlu mengapresiasi setiap keberagaman yang ada. Tentunya ya hakikatnya satu ya. Jadi bukan untuk menonjolkan masing-masing wilayah. Kemudian persatuan pertahanan dan keamanan ya. Jadi konsep persatuan pertahanan dan keamanan. Di sini kalau suatu wilayah itu terancam, maka bangsa lainnya harus merasa membela dan terancam juga, karena di sini ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Perlu diperhatikan kalau di wilayah kita ini adalah satu kesatuan, maka kita harus merasa satu, bukan terpisah-pisah meskipun berbeda pulaunya. Nah, karena satu pulau itu bisa mengancam keutuhan suatu negara. Kemudian setiap warga negara itu berhak ikut serta dalam bela negara. Ini sangat penting ya, karena dalam bernegara itu bukan hanya rakyat
saja, atau hanya pemerintah, atau dia hanya anak-anak saja, atau dia hanya TNI saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia itu wajib bela negara. Tidak hanya dalam bidang militer ya, kita sebagai guru seperti saya mengajar. Seperti petani dia bekerja dengan baik, seperti pelajar dia belajar dengan baik. Demi apa? Demi membela negaranya dan mengharumkan nama bangsa. Baik, alhamdulillah ya, sampai di sini selesai materi kita. Semoga bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.